إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayyul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Masih pembicaraan kita tentang seputar hadis palsu. Beliau berkata bayanu dhararil mawdu'at ala ghairil muhadditsin. Penjelasan tentang bahaya hadis palsu terhadap selain ahli hadis. Barangkali kalau ahli hadis mereka bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Mereka juga bisa memeriksa suatu hadis apakah hadis itu palsu atau tidak. Sehingga hadis palsu terhadap ahli hadis tidak begitu berbahaya. Karena mereka diberikan oleh Allah basirah, kemampuan untuk meneliti dan memeriksa akan keabsahan suatu hadis. Namun yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Orang-orang yang tentunya dia tidak paham bagaimana menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif. Mereka lah yang tentunya menjadi korban-korban dari hadis-hadis palsu tersebut. Ikhwatul Islam, tidak ragu lagi bahwa hadis palsu itu sangat berbahaya sekali. Terlebih Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengancam bahwa orang yang berdusta atas nama beliau pasti akan masuk ke dalam api neraka. Orang yang terancam masuk neraka. Beliau bersabda, innal kadhiba alayya laysa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain, kata Rasulullah. Faman kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ikhwatul Islam, ancaman ini begitu berat sekali. Bagi mereka yang berani berdusta atas nama Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama manusia. Karena ya akhi a'azzani Allah, berdusta atas nama manusia barangkali tidak akan memberikan banyak pengaruh. Tidak seperti halnya berdusta atas nama Rasulullah, di mana orang umat Islam begitu sangat percaya dengan sabda Rasulullah. Sehingga akhal Islam pada waktu itu apa yang terjadi? Kehancuran ad-dimar yang akan melanda kaum muslimin ketika mereka mengamalkan hadis palsu. Akhul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Orang-orang zindik sebagaimana telah kita sebutkan mengenai sebab munculnya hadis palsu. Di antara cara yang mereka gunakan untuk menghancurkan Islam adalah yaitu dengan cara ghazwul fikri, perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu diantaranya adalah dengan memalsukan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Hamad bin Zaid berkata, wadu'ati zanadiqah 14,000 hadisan. Orang-orang zindik telah memalsukan 14.000 hadis atas nama Rasulullah SAW. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Apa tujuan orang-orang zindik itu memasukkan hadis? Untuk merusak akidah kaum muslimin, menghancurkan ibadah mereka, merusak agama mereka. Sehingga pada waktu itu kaum muslimin beramal dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ternyata disadari oleh orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan orientalis,
Sebagaimana Dr. Mani Al-Juhani menyebutkan, ya, ketika menyebutkan hakikat mustasyriqin, yaitu orientalis, beliau mengatakan bahwa tujuan didirikannya orientalis diantaranya adalah menyebarkan hadis-hadis dhaif dan palsu ke tengah, ya, kaum muslimin. Ikhwatul Islam, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Al-Murtada Al-Yamani dalam kitabnya Itharul Haq, ia berkata, wa min anwa'iz ziyadah fid din al-kadhibu fihi 'amdan wa hadha al-fan yadhurru man lam yakun min a'immatil hadits was-siyar wat-tawarikh wa la yatawaqqaf 'ala naqdihim fihi. Di antara macam-macam tambahan terhadap agama yaitu berdusta, ya, dalam agama secara sengaja. Dan ini, kata beliau, sangat berbahaya buat mereka yang tidak faham atau bukan ahli hadis, bukan ahli sejarah. Orang-orang awam yang tidak faham tentang ilmu hadis, ya. Karena orang awam itu, kata beliau, tidak mampu untuk mengkritik atau mengkritisi suatu hadis. Bihaitsu la yufarriq baina ma yatawatar 'inda ahli at-tahqiq wa baina ma yuzawwiruhu ghairuhum. Ya, orang awam itu, kata beliau, tidak bisa membedakan mana hadis yang mutawatir dan mana hadis yang dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya. Walaysa lahu dawa'un illa itqanu hadzal fan. Dan tidak ada obatnya kecuali satu, yaitu menguasai ilmu hadis. Ya, kalau tidak, kita rujuk kepada para ulama al-hadis, bertanya kepada mereka, orang-orang yang memang diberikan oleh Allah, ya, kemampuan yang luar biasa untuk memeriksa suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh hadis palsu ini. Di antaranya, ya akhi, yang merusak akidah kaum muslimin. Ya, sebagaimana pernah kita sebutkan satu hadis, ya, bahwa ada orang zindik membuat hadis Allah menciptakan kuda, lalu kemudian Allah menyuruh kuda itu berlari dan berlari, lalu ia berkeringat, lalu Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini penghinaan besar terhadap, ya, umat Islam. Bagaimana Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Keyakinan yang sangat batil tentunya. Ya, demikian pula orang-orang yang begitu memuja atau percaya dengan batu-batu, apalagi disebut dengan batu-batu keramat lah, atau batu-batu yang punya petuah. Ya, berdasarkan hadis katanya al-hajar idza ahsanta dhanna ilaih nafa'aka. Batu, ya, kalau kamu berhusnudzon, berbaik sangka kepada batu, niscaya batu bisa memberikan manfaat kepada kamu. Akhirnya apa? Orang, ya, yang penting berbaik sangka, berkeyakinan kepada batu, itu akan bermanfaat. Padahal batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Akhirnya apa, ya akhi? Gara-gara hadis palsu muncul kesyirikan. Demikian pula, ya, hadis-hadis tentang tawassul dengan zat Rasulullah. Semuanya hadis-hadisnya tidak lepas dari kelemahan, ya, atau dengan kedudukan Rasulullah. Hadisnya palsu. Seperti hadis man yatawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah agung. Nasyak, memang tidak ragu lagi kedudukan Rasulullah sangat agung. Akan tetapi hadis ini dinyatakan kepalsuannya oleh banyak para ulama hadis. Nah, ya akhi, ya. Jadi hadis palsu ini yang merusak Islam, sangat merusak, ya, akidah kaum muslimin. Yang kedua, merusak ibadah kaum muslimin. Jadi mana akhirnya kaum muslimin beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis-hadis palsu tentang keutamaan zikir hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya.
doa-doa ketika mau wudu, ketika berwudu, ya mencuci tangan ada doanya, mencuci wajah ada doanya, kepala ada doanya, padahal hadisnya tidak ada asalnya. Ya. Demikian pula melakukan salat-salat yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, seperti salat targhaib, salat nisfu Sya'ban. Ya. Demikian pula, subhanallah, ya tentang hadis-hadis keutamaan bulan Rajab, ya puasa khusus di bulan Rajab, dan yang lainnya dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa semua hadisnya palsu. Nah, itu pun yang merusak ibadah kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin disibukkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak berdasarkan ya hadis yang sahih. Berpaling dari hadis yang sahih, disibukkan dengan hadis-hadis yang palsu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demikian pula ya akhi merusak akhlak kaum muslimin. Ya, di mana hadis palsu pun berusaha untuk melegalkan maksiat. Sebuah contoh misalnya disebutkan dalam hadis palsu, ya, bahwa 3 perkara yang bisa memperkuat mata. Yang pertama melihat air mengalir, yang kedua melihat sesuatu yang hijau, dan yang ketiga katanya melihat wajah yang cantik. Ya. Jelas ini melegalkan kemaksiatan. Akhirnya laki-laki bebas memandang wanita yang cantik. Ya, wanita juga bebas memandang lelaki yang ganteng berdasarkan hadis palsu ini. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula hadis palsu itu merusak pemikiran. Ini seperti hadis yang sering dibawakan oleh para aktivis. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu katanya rahmat. Padahal hadis itu kata Ibnu Hazm, hadzal hadis batilun sanadan wa matna. Hadis ini batil secara sanad maupun matan. Adapun secara sanad kata beliau, karena hadis ini tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun juga. Yang kedua, matanya pun batil. Kenapa? Karena kalau perselisihan umat itu rahmat, tentu persatuannya azab. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam. Ya, seperti ini akhirnya menjadikan pemikiran rusak, seakan perpecahan itu sesuatu yang rahmat. Ya, padahal kita semua tahu ya akhi, yang namanya musyawarah itu pasti untuk mencari kata mufakat. Kalau perselisihan rahmat, tentu ya jangan cari mufakat, cari perselisihan katanya, karena itu rahmat. Subhanallah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, demikian ya akhi, hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya, atau hadis yang sangat dhaif dan hadis yang dhaif, itu memang ya akhi merusak Islam dan kaum muslimin, memunculkan berbagai macam bid'ah, memunculkan ya pemahaman-pemahaman yang tidak benar, ya, menjadikan akhirnya terkadang kaum muslimin itu malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Maka dari itulah kenapa para ulama begitu sangat ya kokoh atau kekeh sekali ya untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama menjelaskan hadis-hadis yang palsu. Karena memang itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Arif Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Uhud Al-Kubra, "Ukhidha 'alaina al-'ahd al-'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita para ahli hadis diambil perjanjian yang bersifat umum, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla natahawwar fi riwayatil hadis, agar kita tidak ngaco dalam meriwayatkan hadis. Artinya agar kita betul-betul hati-hati ya di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bal natathabbat fi kulli haditsin narwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita diwajibkan untuk berhati-hati, memeriksa dengan teliti setiap yang kita riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala narwihi anhu illa in kana lana bihi riwayatun sahihatun. Dan kita tidak mau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila telah kita pastikan akan kesahihan riwayat itu. Karena ini memang tugas para ahli hadis, tugas para ulama, tugas para kiai. Kalau para kiai berani menyebarkan hadis yang dia tidak ketahui kesahihannya, berarti dia sudah khianat, menyesatkan umat. Mau dibawa kemana umat ini kalau ternyata para kiai itu tidak faham mana hadis yang palsu, mana hadis yang tidak palsu. Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka berkata, palsu juga hadis katanya. Subhanallah. Beliau juga berkata, wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna aktsara man yaqa'u fi khiyanati hadzal ahdi al-mutasawwifah alladzina la qadama lahum fit tariq. Bahwa kebanyakan orang yang jatuh dalam pengkhianatan ini, pengkhianatan terhadap perjanjian ini, adalah orang-orang tasawuf. Kembali orang tasawuf. Kenapa karena orang tasawuf itu memang paling tidak suka kepada hadis dan paling anti sama hadis. Bahkan mereka orang-orang tasawuf itu mengejek para ulama hadis. Alladzina la qadama lahum fit tariq, yang tidak punya keilmuan di jalan menuntut ilmu. Farubbama rawu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma laysa min kalamihi. Bahkan barangkali kata beliau, mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'adami dzauqihim, karena sangat sedikitnya keilmuan mereka itu. Wa adamu furqanihim baina kalamin nubuwah wa kalami ghairiha, dan mereka tidak bisa membedakan mana sabda Rasulullah, mana yang lain. Seperti itu jadinya. Seperti saya pernah di tahun 95 ada seorang, atau 94 ada seorang khatib di Idul Fitri menjadikan perkataan Ibnu Khaldun sebagai hadis, sampai dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bit-tab'i, manusia itu makhluk sosial. Dia katakan itu sabda Rasulullah, padahal itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Bayangkan saking tidak fahamnya bagaimana harus membawa suatu hadis atau memeriksa, akhirnya perkataan seenaknya saja perkataan ulama pun dijadikan sebagai hadis. Allahul musta'an. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu tiada lain akhi, kewajiban kita adalah berusaha memperdalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi juga, perkataan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Murtadha Al-Yamani, bahwa obatnya adalah dengan mempelajari ilmu ini. Dan beliau berkata, wa huwa ilmun sa'bun yahtaju ila tulil muddah wa ma'rifati ulumil hadis. Memang ia ilmu yang cukup sulit, karena butuh kepada tahunan, waktu yang cukup panjang, kata beliau, dan pengetahuan yang dalam terhadap ilmu hadis. Wa adamul ajalah bid-da'wa, dan jangan tergesa-gesa ngaku-ngaku saya ini ilmu hadis, saya ahli hadis, padahal pengetahuan tentang hadis sangat sedikit sekali. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, hal yumkin ma'rifatul mawdu' bi dhabitin min ghairi nadharin fi sanadihi? Mungkinkah mengetahui suatu hadis itu palsu dengan patokan tanpa melihat sanadnya?
Mungkin nggak ya? Al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah ditanya, hal yumkin ma'rifatul haditsil mawdu' bidhabitin min ghairi an yunzar fi sanadi? Mungkinkah mengetahui hadis palsu ya dengan suatu patokan tanpa melihat sanadnya, tanpa memeriksa sanadnya? Maka beliau berkata, hadza su'alun 'azimul qadri. Ini pertanyaan yang agung sekali. Wa inna ma ya'rifu dzalika man tadhalla'a fi ma'rifati as-sunanis sahihah wa khulitat bi lahmihi wa damihi wa sara lahu fiha malakatun wa ikhtisasun syadidun bi ma'rifati as-sunanil wal athar. Orang yang bisa mengetahui suatu hadis yang hadis itu palsu atau tidak, ya, dengan tanpa melihat dan memeriksa sanadnya, hanyalah orang-orang yang sudah sangat betul-betul mendalam pengetahuannya tentang sunnah-sunnah yang sahihah, di mana hadis itu sudah betul-betul menjadi darah dagingnya, ya, sehingga saking dia itu seringnya bergumul dengan hadis, dia bisa merasakan zauk, dia punya zauk, indra yang bisa merasakan ini sabda Rasulullah atau bukan. Saking saking terbiasanya. Seperti orang kalau sudah biasa dengan uang, tanpa harus melihat ke alatnya aja udah kelihatan, udah paham dia, oh ini palsu. Saking saking sudah terbiasanya seperti itu. فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِهِ وَهَدِهِ وَكَلَامِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. Orang seperti ini biasanya betul-betul paham tentang keadaan Rasulullah, petunjuknya, sabdanya, perbuatannya. وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مَتْبُوعٍ مَعَ تَابِعِهِ. Dan biasanya para pengikut itu, karena sudah saking sangat terbiasa dengan yang dia ikuti, dia lebih faham biasanya. Kalau ada murid, lama dia berguru sama gurunya, dia ikuti gurunya, dia pun juga fanatik kepada gurunya, dia bisa membedakan, bahwa ini perkataan gurunya, gaya kalimat gurunya dia faham, dia faham gaya kalimat gurunya, bisa membedakan ini perkataan gurunya atau bukan. Dari sisi apa? Dari gayanya, dia faham betul. Ini nggak mungkin perkataan guru saya, karena gayanya nggak begini guru saya. Saking fahamnya dia. Ikhwatul Islam, demikian pula orang ahli hadis, saking dia itu saking sudah mendarah dagingnya itu hadis, karena setiap hari memang makanannya hadis, sehingga dia pun bisa merasakan bagaimana gaya bahasa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Daqiq Al-Eid, "Katsiran ma yahkumuna bil wad'i bi'tibari umurin tarji'u ila al-marwi wa alfadhil hadis." Seringkali para ulama hadis itu menghukumi suatu hadis itu palsu terkadang melihat dari lafadznya. Wa hasiluhu yarji'u ila annahu hasalat lahum li kathrati muhawalati alfadhin nabiy sallallahu alaihi wasallam hay'ah nafsaniyah wa malakah qawiyah arafu biha ma yajuzu an yakuna min alfadhin nubuwah wa ma la yajuz. Hasilnya apa? Saking dia itu sangat sering banget bergumul dengan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa merasakan bahwa ini sabda Rasulullah, ini bukan. Ini seperti itu akhi. Para ahli hadis itu kalau kita yang nggak bisa bahasa Arab mana bisa membedakan. Terkadang kita yang nggak bisa bahasa Arab ada bahasa Arab aja dianggap Quran. Awas nih Quran, padahal bukan Quran gitu kan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun terkadang selain
bergumul yang lama terhadap ilmu hadis juga diperlukan hati yang selamat dan bening. Karena seperti itu terkadang juga memberikan kekuatan untuk bisa memberikan firasat kuat bahwa hadis ini palsu atau bukan. Tentunya ini bagi mereka yang diberikan oleh Allah keilmuan yang sangat luas ya. Sudah saking lama bergumul dengan hadis, sudah gitu hatinya bening, takwa kepada Allah, sehingga pada waktu itu dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Berkata Abul Hasan Ali bin Urwah Al-Hambali dalam kitab Al-Kawakib, Faslun, Al-qalbu idha kana naqiyan nadhifan zakiyan kana lahu tamyizun bainal haqqi wal batil. Hati kalau bersih, bening, ya, suci, penuh dengan keimanan dan ketakwaan, dia punya kekuatan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wasidqi wal kadhib, dia punya kekuatan untuk membedakan antara dusta dan jujur. Wal huda wad dhalal, antara petunjuk dan kesesatan. Wala siyama idza kana qad hasala lahu idha'ah wa dhawqun minan nurin nabawi, terlebih apabila dia mempunyai lentera cahaya berupa ilmu ya yang berasal dari cahaya para kenabian, yaitu Rasulullah SAW. Fa innahu hina idzin tadhharu lahu khabayal umur wa dasaisul asya' was sahih minas saqim. Ya, kalau hatinya bening, takwa dia disertai dengan ilmu yang dalam dan luas, maka akan tampak kepada dia perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, dia akhirnya bisa membedakan antara yang sahih dan yang saqim, yang tidak sahih. Walau rukiba ala matni alfadhin mawdu'a ala rasul isnadun sahih atau ala matnin sahih isnadun dhaif lamayyaza dzalika wa arafahu. Seperti para ulama dahulu, Masya Allah ya, saking mereka itu ilmunya sangat dalam, sudah gitu takwanya luar biasa, hatinya sangat bening, suci ya, sampai kalau ya orang para pemalsu itu mencampur adukan antara yang sahih dengan yang palsu atau yang dhaif, mereka bisa tahu ya. Makanya ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, inilah kelebihan yang Allah berikan kepada para ahli hadis. Karena para ahli hadis itu telah mengumpulkan alat-alat untuk memahami hadis Nabi SAW. Ketakwaan, kebeningan hati, kesucian hati, ya, keimanan dan kedalaman ilmu, dan demikian pula mereka begitu sudah sangat kental mendarah daging ya hadis itu bagi mereka. Mereka lah tentunya ya yang bisa merasakan akan adanya keanehan atau kejanggalan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah kita sebutkan tadi bahwa ya orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka hendaklah ia menempatkan atau menduduki tempat duduknya dalam api neraka. Ya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan bab bayan annahu laisa kullu haditsin fi babit targhibi tuhaddatsu bihil 'ammah. Penjelasan bahwa tidak setiap hadis ya tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah tertentu boleh disampaikan kepada orang-orang awam. Hati-hati orang-orang yang suka bawa-bawa kitab fadilah amal ya,
Jangan sampai mereka seenaknya bawa hadis ini, keutamanya begini, fadilah ini. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak faham hadisnya, ternyata hadisnya palsu. Dia amalkan, dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia sampaikan dengan tanpa ilmu, dia yang menanggung dosanya. Hati-hati. Ya, banyak saudara-saudara kita terkadang begitu. Bawa kitab-kitab yang itikaf di masjid-masjid, ya, bacakan kitab fadilah amal, ya, ternyata dia tidak faham hadisnya sahih apa dhaif, boro-boro faham, ya, menuntut ilmu hadis saja nggak pernah, ya, sebatas dibacakan saja, ternyata hadisnya palsu. Apa yang akan dia katakan di hadapan Allah? Karena dia sudah berani berdusta atas nama Rasulullah walaupun dia tidak sengaja karena ketidaktahuan dia. Ya, kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak periksa dan tidak tanya apakah hadis itu sahih atau dhaif? Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu tidak boleh, ya, semua hadis yang di situ ada keutamaan-keutamaan tertentu, ya, fadilah-fadilah tertentu, kita sampaikan semuanya, tidak. Tetap kita harus periksa. Memang sudah terjadi ikhtilaf, ya, di kalangan para ulama mengenai hukum hadis dhaif dalam fadilah amal. Ya. Sudah kita jelaskan juga, ya akhi, bahwa hadis dhaif dalam fadilah amal itu yang sahih dan yang rajih tetap tidak boleh dilaksanakan atau tidak diamalkan. Dan ini madhab al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan dirajikan oleh Ibn Arabi, dan kepadanya condong Al-Hafidh Ibn Hajar. Karena beliau berkata, sebetulnya kata beliau tidak ada perbedaan antara fadilah amal dengan hukum. Kenapa? Idh kullu dzalika syar'un, karena semuanya itu pensyariatan. Ya. Maka dari itu, ya akhi, azani Allah wa iyyakum, sudah menjadi kewajiban bagi kita, ya, untuk mengenal hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih. Agar, kenapa ya akhi? Agar kita selamat, ya. Selamat dari apa? Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ya akhi, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan, ya, kita kepada bab yang lain daripada ilmu hadis, yaitu al-jarhu wa ta'dil, yang beliau insyaallah akan masukkan dalam bab yang kelima. Naam. Baik, jazakallah khair, dan pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala berkenaan dengan seputar permasalahan hadis maudhu atau hadis dhaif. Dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan atau materi yang dikaji pada kesempatan siang hari ini. Baik, Ustaz, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Yono, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Silakan, Pak. Saya membaca hadis ini. 2 rakaat dengan bersorban adalah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Itu hadisnya sahih atau enggak, Ustaz, ya? Itu saja, Pak. Itu sama kadang-kadang sorban di gelung di leher itu ada hadisnya enggak, Ustaz? Yang dipakai orang ustaz-ustaz di sana itu. Itu saja, Pak, ya? Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hadis itu dinyatakan oleh Ibnu Jauzi, ya, dan seingat saya juga Imam Ibnu Arraq dan Tanzihus Syari'atil Marfu'ah sebagai hadis palsu. Ya, makanya dari itu Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wad'u fil Hadis menyebutkan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan
sorban itu tidak lepas dari palsu atau sangat dhaif. Sehingga ya bisa kita pastikan bahwa hadis adalah hadis yang palsu. Kemudian adapun memakai sorban, ya, memang di zaman Rasulullah SAW dahulu sorban itu, ya, Rasulullah menyuruh para sahabat memakai sorban itu sifatnya muhannak, itu dililitkan ke rahang. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW pun memakai sorban, tapi mereka sebatas dililitkan di kepala saja. Namun kemudian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika orang-orang Yahudi sudah tidak lagi memakai sorban, bahkan di zaman sekarang pun juga orang-orang Yahudi sudah tidak memakai sorban, maka pada waktu itu ya tidak apa-apa, tidak perlu dililitkan ke ke rahang pun tidak apa-apa. Adapun yang dililitkan di leher, ya, apa boleh atau tidak apa, tidak ada larangannya. Yang jelas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa isbal itu pada izar, ya, lengan dan sorban. Dan kalau kita lihat bagaimana tata cara memakai sorbannya Rasulullah, ya, kita lihat Rasulullah SAW kalau memakai sorban itu buntutnya hanya sampai sepundak Rasulullah, tidak panjang. Biasanya yang dililit ke leher tuh karena ya saking panjangnya. Ya, padahal ya buntut daripada sorban Rasulullah itu hanya sampai ke pundaknya saja. Itu yang sunnah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Dan demikian Pak Kiono yang bertanya, kita berikan kesempatan kembali yang kedua di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Pak, di mana? Pandu di Lokasi Harapan Indah. Silakan. Halo. Iya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak, ada feedback. Dan diulangi kembali, silakan. Oke, halo, langsung. Iya. Saya mau masalah hadis, ya. Hadis itu kan Nabi pada waktu jadi Rasul itu umur 40 tahun. Terus kerasulan 23 tahun. Masalah yang jadi pertanyaan saya, kerasulan berapa tahun? 23 tahun, ya. 41 tahun, Bu, Pak. Ya, 40, umur 40 itu beliau menjadi nabi. Setahun kemudian umur 41 beliau menjadi rasul. Ya. Terus yang saya tanyakan sunnah rasul itu mulai nabi Rasulullah umur mungkin mulai lahir sampai nggak ada atau gimana ya? Baik. Itu saja, Pak? Ya, jazakallahu khair. Silakan, Sir. Yang diperintahkan untuk kita mengikutinya adalah setelah Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, karena setelah beliau mendapatkan wahyu, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan syariat dan risalah. Itu yang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Adapun sebelum menjadi nabi tidak ada perintah untuk kita mengikuti gaya ataupun tata cara, ya, seperti yang dilakukan Rasulullah, seperti misalnya bersemedi di Gua Hira, ya. Karena setelah Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, beliau tidak pernah lagi bersemedi di Gua Hira. Tidak pula para sahabat melakukan, tidak pula para tabi'in. Kalau itu baik, tentu mereka sudah melakukannya. Ya. Nah, ini yang yang kita harus perhatikan, ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengikuti Rasulullah adalah setelah beliau menjadi seorang rasul, ya, setelah diwahyukan kepada beliau, dan Rasulullah pun telah menyampaikan Islam secara sempurna. Nah, jazakallahu khair. Dan kita masih berikan kesempatan kembali di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, silakan. Assalamualaikum. Kami berikan kesempatan kembali, dan sebelumnya akan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada salah satu hadis yang dikeluarkan
oleh Al-Imam Bukhari dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Apakah ini benar, dan kalau benar hadis yang berkaitan dengan apa Ustaz dari Hafiz di Lampung? Sebelum Syekh Albani rahimahullah adalah Al-Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau At-Tatabbur, yang kemudian ditahqiq atau ditakhrij oleh Syekh Muqbil menjadi kitab Al-Ilzamat wa Tatabbur, di mana hadis Bukhari dan Muslim dikritik oleh Imam Ad-Darqutni hampir 200 lebih hadis, yang kebanyakannya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya yang benar adalah pendapat Bukhari, walaupun ada beberapa hadis yang memang Imam Ad-Darqutni benar, ya, dan itu yang kemudian didhaifkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi Syekh Albani tidak sendirian dalam masalah ini, sudah ada ulama yang mendahuluinya. Ada sekitar 4 hadis kalau tidak salah, tapi saya lupa ya hadis mana saja. Yang jelas ini bukan sebuah cacat, ya, karena seseorang yang mengumpulkan hadis sampai 4.000 sampai lebih, ternyata dari 4.000 atau dari 6.000 hadis yang cacat cuma 4. Ini luar biasa, ya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu karena Imam Bukhari manusia biasa juga, memang sudah terjadi ittifaq para ulama untuk menerima ya hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Akan tetapi tentunya penelitian secara ilmiah itu yang harus kita kedepankan. Kalau memang ternyata secara ilmiah ya dari ilmu hadis dan ilmu mustalah, ilmu sanad menyatakan kepada hal itu, maka kita terima. Adapun tentang hadis-hadisnya, ya mungkin saya merujuk lagi, insyaallah. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Dan kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Karno, Pak. Di mana Pak Karno? Oh, di Cipete. Saya sudah ratusan kali hampir telepon baru nyambung ini, Pak. Alhamdulillah, silakan Pak. Iya. Saya tadi pagi coba dengerin itu radio Silaturahim. Intinya begini, Pak. Dia melarang orang datang ke majelis taklim dari manhaj salaf itu. Saya sampai panas kupingnya gitu, Pak. Ya, bagaimana pendapat kiai gitu loh tentang pendapat itu gimana? Itu saja Pak ya. Ya, jazakallah khair. Silakan Ustaz. Orang melarang itu hak dia. Iya. Akan tetapi yang namanya pendapat manusia itu bisa benar dan bisa salah. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang boleh diambil pendapatnya atau dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kewajiban kita adalah meneliti segala sesuatu dengan benar, mengetahui apakah yang disampaikan hujah-hujah ustadz ini kuat atau tidak, ya, ilmiah atau tidak, sesuai tidak dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, maka kalau kita melihat bahwa yang disampaikan oleh si ustadz atau ustadz tertentu itu adalah hak dan benar, ya, kenapa kita tidak terima? Maka dari itu, Pak, kewajiban kita adalah mencari dan menelusuri kebenaran. Kita berusaha untuk hanya fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan apa yang difahami oleh para salaful ummah dari sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama setelahnya. Ya, fanatik kita hanya kepada kebenaran, bukan kepada radio tertentu atau ustadz tertentu, tidak. Ini yang harus kita yakini, Pak. Ya. Maka dari itu, apabila Bapak mengetahui bahwa perkataan seseorang itu salah, ya kewajiban Bapak adalah jauhi. Dan apabila Bapak mengetahui perkataan seseorang itu hak dan benar, kewajiban Bapak adalah mengikutinya, mengikuti apa yang Bapak ketahui tentang kebenarannya itu. Allahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallahu khair. Dan demikian Bapak yang bertanya, Pak Karno, yang mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan untuk mengikuti Ahlus Sunnah. Dan kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Abu Sarif saat di Tanjung Priok. Silakan. Apakah ada dalilnya saat orang yang suka di majelis taklim itu baca doa suma ila ruwai khususon bulan-bulan dan seterusnya begitu saat baca Fatihah, baca doa untuk yang meninggal, itu dalam pembukaan pengajian taklim kebanyakan itu saat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dikenal dengan kirim Al-Fatihah ya. Hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yaitu Al-Fatihah lima quri'at laha adalah hadis yang palsu. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayat ya bila kita hadiahkan atau tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam madhabnya yang masyhur bahwa ya bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Kenapa demikian? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Setelah beliau menyebutkan ikhtilaf para ulama tentang masalah ini, beliau menyebutkan bahwa yang zahir, yang kuat kata beliau adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Kenapa kata beliau? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak Rasulullah ziarah kubur, tapi tidak pernah kita mendengar Rasulullah kirim Al-Fatihah atau kirim bacaan Al-Quran. Berapa banyak para sahabat yang meninggal, tidak pernah kita dengar bahwa Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mau berziarah kubur, ya ma'akul, apa yang harus saya ucapkan? Beliau hanya mengajarkan doa masuk kuburan. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada Aisyah hadiahkan Quran untuk mereka. Ya. Tidak pula kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, para sahabat melakukannya. Walaupun ada riwayat dari Ibnu Umar, namun sanadnya dhaif karena padanya perawi yang majhul, yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj, perawi yang majhul. Sehingga tidak sahih. Tidak pernah pula dilakukan oleh para tabi'in. Lalu beliau berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu mereka akan sudah mendahuluinya kepada kebaikan ini. Ya. Sementara Imam Ahmad berpendapat boleh sampai. Yaitu dalilnya qiyas, mengkiaskan kepada pahala sedekah, puasa, haji. Karena seseorang kalau bersedekah untuk mayat sampai. Karena ada hadisnya memang. Disebutkan di antaranya hadis bahwa seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat, ibuku mati mendadak. Wa adhunnu annaha law takallamat latasaddaqat. Saya yakin kalau ibuku masih bisa bicara, ia akan bersedekah. Ya fa'atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh. Ya. Nah, kemudian dikiaskan, kalau sedekah adalah ibadah, baca Quran pun ibadah, boleh dihadiahkan. Namun Al-Imam Ibnu Katsir membantah bahwa qiyas dalam masalah ibadah tidak berlaku. Sebab kalau qiyas itu benar, tentu Rasulullah SAW sudah menghadiahkan bacaan Quran untuk mayat. Demikian pula para sahabat, demikian pula para tabi'in. Tapi ternyata ketika kita tidak pernah mendengar bahwa mereka itu melakukannya, tampak dengan jelas bahwa berbeda antara ini dan itu. Maka dari itu yang sahih dan yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i bahwasannya mengirim bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak sampai. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kemudian kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya Ummu Fajar yang bertanya,
Surat Yasin yang dibacakan kepada mayit adalah periwayatan hadisnya dhaif. Lalu bacaan atau adakah tata cara khusus dan dari sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan ketika kita menunggu mayit untuk dikuburkan, dan apakah ada sunnah yang khusus untuk mereka? Terus jawabannya jazakallahu khair. Memang hadis iqra'u ala mautakum Yasin, ya hadis dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Seingat saya itu. Kalau tidak Ali bin Zaid bin Jud'an, antara dua itu. Dua-duanya dhaif. Lalu sunnahnya apa? Banyak-banyak kita berdoakan. Sebagaimana ketika Rasulullah menghadiri jenazah ya Abu Salamah, ya, di mana Rasulullah melihat Abu Salamah terbelalak matanya kemudian ditutup oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada keluarganya, ya, la taqulu illa khairan, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan kata-kata jangan kalian mengucapkan apa-apa kecuali kebaikan, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan itu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Demikian ya Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa Abu Salamah, ya, dan luaskan kuburannya, diberikan cahaya padanya, ya, angkat derajatnya di Illiyin, ya, didoakan, kita doakan supaya si mayat ini diampuni oleh Allah, supaya si mayat ini diterima oleh Allah, supaya si mayat ini ya diringankan azab, kalau memang diringankan, ya diselamatkan dari azabnya, dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir misalnya. Kita doakan. Ya, seperti yang Rasulullah SAW doakan untuk Abu Salamah itu, kalau doa itu ya kita ucapkan, maka itu lebih baik karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang sama, ada beberapa syubhat berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ustaz, ada pernyataan dari sebagian kiai dan ustaz yang ada di tempat kami bahwa khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Dan yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama kali adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan alasan ini mereka bersalawat sebagaimana yang kita saksikan. Jazakallahu khair. Pertama, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah tercipta dari nur, cahaya, adalah hadis yang tidak ada asalnya, dan bahkan bukan hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajluni. Iya. Yang kedua, bahwa pernyataan bahwa Rasulullah masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup adalah pernyataan yang tidak berdalil. Karena masalah yang gaib ya harus berdasarkan dalil. Adapun tentang bahwa salawat itu disampaikan kepada Rasulullah, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita bersalawat di sisi kuburan Rasulullah. Maka disebutkan dalam hadis, ya, siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, raddallahu alayya ruhi, Allah akan mengembalikan rohku kepada tubuhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Ini dari dekat. Tapi kalau dari jauh, maka Rasulullah sabda, ya, inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat, yuballighuni ya assalam, ya haitsuma kuntum au kama qala. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang menyampaikan salam kalian kepadaku di mana saja kalian berada. Berarti kalau misalnya kita jauh seperti di Indonesia, kita bersalawat atau mengucapkan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis seperti ini tidak bisa dijadikan hujah untuk mengatakan bahwa ya Rasulullah SAW ya bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Ya, karena kehidupan Rasulullah adalah kehidupan alam barzakh. Ya. Dan demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa para nabi itu hidup dalam kuburnya. Ya, bahkan dalam suatu riwayat kaum mukminin pun juga salat dalam kuburnya. Itu bukan ya salat dalam artian ya seperti halnya di dunia. Tapi ini adalah alam barzakh. Dalam alam barzakh tidak bisa dikiaskan kepada alam duniawiyah.
Ya, maka orang yang mengatakan bahwa khusus untuk Rasulullah bisa berhubungan dengan kita, ini dusta. Ya, ini dusta karena ya untuk mengatakan sesuatu yang gaib butuh kepada dalil yang sahih, dan tidak ada dalil. Sebab kalaulah ya akhi, Rasulullah masih bisa berhubungan, tentu Rasulullah akan berhubungan dengan para sahabat. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah ya para sahabat. Ya ketika ya perang antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin, tentu Rasulullah akan hadir dan mendamaikan mereka. Ya kalau misalnya Rasulullah masih bisa berhubungan, ya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya demikian pula kejadian-kejadian di zaman sahabat. Maka ya semua ini khurafat, biasanya berasal dari orang-orang tasawuf, ya. Ya memang orang tasawuf itu sumbernya khurafat, ya. Nah. Ustaz, jazakallah khair. Kami angkat kembali, Ustaz. Ada pertanyaan dari Jemaah Masjid Al-Hidayah Surabaya yang bertanya, apakah ancaman hukuman orang yang menolak atau memilih hadis-hadis Rasulullah yang sudah sahih, Ustaz? Jazakallah khair. Apa maksudnya? Coba diulangi. Apakah ancaman atau hukuman orang yang menolak hadis yang sudah sahih atau dia memilih hadis-hadis Rasul yang sahih yang dijadikan hujah? Jazakallah khair. Jelas ya akhi, ini tidak benar. Menolak hadis yang telah sahih, ya kata para ulama termasuk kufur. Ya. Namun tentunya harus ditegakkan dulu hujjah. Barangkali dia ada syubhat. Ya. Dia memandang hadis ini dari menganggap hadis itu dhaif, lemah. Karena dia mendapatkan dari jalan yang lemah. Setelah kita tahu bahwa hadis itu sahih, ya kita sampaikan bahwa hadis ini sahih. Tapi dia tolak dengan akalnya, ya, menurut akal saya hadis ini tidak benar, gini. Ya kita tegakkan dulu hujjah, kita bantah dia. Ya karena ya akhi, hadis apabila telah sahih, tidak boleh kita tolak sebatas karena klaim bahwa akal kita tidak menerimanya. Ya, karena akal manusia berbeda-beda. Yang menurut Anda tidak diterima, mungkin buat orang lain bisa diterima. Ya, lalu akal siapa yang akan dijadikan patokan dalam masalah ini? Nah ini, ya kalau ada orang yang menolak suatu hadis yang telah sahih, kita lihat, kenapa dia? Adakah syubhat yang menghampiri dirinya, sehingga harus kita hilangkan, atau tidak? Ya. Atau memilah-milah hadis sesuai dengan hawa nafsunya, ya untuk dijadikan dalil untuk dia, padahal sebetulnya hadis itu bukan dalil untuk dia. Sebuah contoh misalnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang ya sanna sunnatan hasanah, membuat sunnah yang baik, lalu dia katakan ini menunjukkan boleh membuat sesuatu yang baru. Sampai sebagian orang ya menerjemahkan hadis itu dengan seperti itu, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam yang baik. Padahal sanna sunnatan berbeda dengan ahdatsa ihdatsan dan ibtada'a ya bid'atan. Karena sanna itu ya lebih umum maknanya daripada ahdatsa, ya mengadakan sesuatu yang baru, atau ibtada'a membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Karena bahasa Arab itu sangat luas maknanya. Dan sanna itu ya lebih umum maknanya daripada itu. Di mana ikhwatul Islam, sanna itu untuk bagi mereka yang memulai ibtada'a syai'an, memulai suatu perbuatan. Ya baik perbuatan itu sebelumnya sudah ada atau belum ada. Makanya dikatakan bahwa yang membuat sunnah pembunuhan siapa? Habil. Si Qabil yang membunuh Habil. Maka dialah yang membuat sunnah pembunuhan, sehingga ya dialah sannal qats wa huwa alladhi sannal qats, kata Rasulullah. Dialah yang membuat sunnah ya pembunuhan. Artinya dia yang memulainya. Ya. Sedangkan hadis ini kita lihat secara kronologisnya bahwa ketika itu ada beberapa orang dari Banu Mudhar datang ya dalam keadaan mengenaskan, kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah, para sahabat untuk disuruhnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang, dia memulai sedekah. Maka para sahabat yang lain pun mengikutinya.
Artinya dia yang memulai. Ya walaupun sedekah itu sudah dianjurkan. Makanya salah besar kalau misalnya orang yang berdalil dengan man sanna sunatan hasanah, ya untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Karena jelas ini ya pemahaman yang sangat menyimpang sekali. Nah, mungkin ya orang ketika membawa hadis sahih, dia berdalil dan berhujah dengan hadis itu karena ketidakfahaman dia atau ada syubhat yang harus kita hilangkan dulu, Pak. Harus kita luruskan dulu bahwa bukan seperti itu pemahaman hadis tersebut. Ya, Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Dan satu pertanyaan pesan singkat kita angkat kembali sebelum dari telepon dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang terjadi satu fenomena yang baru di mana sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin bersatu padu yang sebelumnya mereka berseberangan dalam pemahaman, bukan dalam mereka menegakkan tauhid dan memberangus kesyirikan, akan tapi mengucilkan dakwah salaf dan mengkaitkannya dengan radikalisme dan terorisme. Bagaimana sikap kita dan apakah ini merupakan tanda hari kiamat, Ustaz? Jazakallah khair. Ya akhi, memang sudah sunnatullah demikian. Dahulu kaum musyrikin dengan berbagai macam sekte-sektenya yang tadinya saling berperang satu sama lainnya, ketika menghadapi umat Islam, ya Rasulullah dan para sahabatnya bersatu padu. Demikian pula ya setiap orang yang tidak menyukai kebenaran, tatkala memerangi kebenaran akan bersatu padu. Itu sudah sunatullah. Ya, dan mereka akan terus memberikan tuduhan demi tuduhan. Ya, atau dihubung-hubungkan dengan terorisme atau yang lainnya. Dahulu bukankah Rasulullah SAW dituduh dukun, dituduh penyair, pemecah belah dan yang lainnya. Ya gimana lah? Ya, bagaimana sikap kita? Ya kita sabar. Kita terus berdakwah. Ya. Kita yakin firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu mau terus bersabar dan terus bertakwa, terus kita pegang sunnah ini walaupun berat, maka ya tipu daya mereka tidak akan memberikan mudarat kepada kamu sedikit pun juga. Ya, walaupun tipu daya mereka itu sekuat, dia bisa menghancurkan gunung sekalipun. Tapi insya Allah dengan kesabaran dan terus ketakwaan kita kepada Allah dan istiqomah di atas sunnah, ya sehebat apapun tipu daya itu akan hancur lebur. Ya Allah yang akan menolong insya Allah. Nah. Baik, demikian jazakallah khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung perihal pembahasan kita siang hari ini di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Penggilingan. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya Pak Ustaz. Saya kan sudah sakit. Jadi saya sholatnya itu nggak bisa rukuk, gimana Ustaz? Iya, itu saja Ibu. Saya di kursi roda sholatnya. Oh, baik. Ya. Baik, cukup ya Bu ya? Ya, kalau puasa Syawal itu gimana Pak Ustaz? Iya, dengan puasa wajib itu saja. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan." Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah ya dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka duduklah. Kalau tidak mampu, maka di atas rusuk. Artinya sesuai dengan kemampuan. Kalau ibu tidak bisa ruku, ya hanya sebatas di kursi roda, ya amalkan sesuai dengan kemampuan ibu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Adapun puasa Syawal itu dianjurkan Bu ya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, ya kana kasaumid dahr. Ya, maka dia sama dengan puasa setahun. Ya, hadis itu sahih di Bukhari Muslim. Dan pendapat jumhur bahwasannya puasa 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah. Nah.
Jazakallah khair. Dan demikian Ibu, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bu Lilis, Depok. Silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya ada masalah Ustaz. Pertama, saya ada selisih dengan tetangga. Tetangga itu pun Muslim, mualaf Ustaz. Dan yang kedua yang ketiga dia yatim. Dia itu udah memutus tali silaturahmi dengan saya. Gimana sifat saya Ustaz? Tiga-tiga itu merupakan cobaan yang berat buat saya Ustaz. Karena dia mualaf, terus yatim, dan juga persis tetangga saya. Gimana caranya saya menangani itu Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaidah yang harus kita pahami Ibu adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan. Iya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya saudara. Ya. Wasinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku sudah berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia terus berbuat buruk kepada saya. Wa asiluhum wa yaqta'uni. Saya menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka malah memutuskan silaturahim dengan saya." Maka Rasulullah SAW sabda, "In kana kama qulta," kalau apa yang terjadi memang benar apa yang kamu katakan, fa ka'annaka tusiffuhumul mal. Seakan-akan kamu menaburkan debu panas di wajahnya itu. Wala yazulullahu 'alaika zahiran. Dan Allah akan senantiasa menolong kamu selama kamu masih berbuat seperti itu. Subhanallah. Memang berat sekali. Ujian cobaan seperti ini butuh kepada keimanan, tapi dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada ibu kesabaran, diuji oleh Allah dengan tetangga yang buruk. Semoga Allah memberikan hidayah kepada tetangga ibu itu. Nah. Baik, demikian jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Mahiriah Utang Kayu Ustaz. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, Ana pernah mendengar hadis ini, entah hadis entah bukan Ustaz, dari seorang sufi ya. Ini jika kau melakukan sholat dengan khusyuk, maka engkau akan membawa sholatmu itu berupa putih bersih, pahala sholatmu itu berupa putih bersih. Dan jika tidak khusyuk, maka engkau akan membawa pahala sholatmu itu berupa kumpalan asap hitam. Itu apakah hadis atau bukan ya Ustaz ya? Iya. Wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hadis Bu, itu khurafat orang sufi. Pertama Bu, bahwa khusyuk itu memang sebuah kewajiban, tapi itu bukan pembatal sholat. Orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya tidak dikatakan berdosa, tapi sebatas mengurangi pahalanya saja. Makanya disebutkan dalam hadis, innar rajul la yansarifu min salatihi falam yuktab illa thuluthuhu wa rubu'uhu wa khumusuhu wa sudusuhu wa subu'uhu wa thumunuhu wa tusu'uhu wa usyuruhu. Kata Rasulullah, seseorang selesai sholat ternyata tidak ditulis dari pahala kecuali 1/3 atau 1/4 atau 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Bahkan ada yang subhanallah selesai sholat gak dapat pahala sama sekali. Nah ini jadi kekhusyuan itu bukan suatu perkara yang sifatnya membatalkan wudu, membatalkan sholat, apalagi kalau dicatat itu sebagai sebuah dosa. Allahu a'lam. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Lina di Kota Legenda. Silakan Ibu. Ini Ustaz mau tanya. Ini ada hadis yang bunyinya ini, Aisyah radhiyallahu an berkata, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sesudah sholat asar. Itu hadisnya dari sini, dari hadis
Bukhari, dan yang ingin saya tanyakan itu 2 rakaat sesudah sholat asar itu apa ya Ustaz ya? Iya, itu saja Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, hadis itu pernah saya baca, cuma saya lupa penjelasan para ulama tentang itu. Insyaallah nanti saya rujuk lagi Bu ya. Baik, nanti kita akan bahas kembali Bu, mudah-mudahan pada pekan yang akan datang. Kami berikan kesempatan yang lain, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini dengan Umu Eman dari Baso, Pak Ustaz. Dari Baso, daerah mana Bu? Sumbar. Sumatera Barat. Baik, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan ini. Saya kan udah lama nih dengar Radio Roja ini Ustaz. Dan alhamdulillah banyak sekali apa tuh hikmah yang saya ambil dari radio ini Ustaz. Jadi saya ini sudah berkeluarga. Dan tamatan sekolah saya hanya tamat sanawiyah. Jadi saya ingin belajar memperdalami Al-Quran Sunnah Rasul ini Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz ya? Iya. Gitu aja Ustaz. Baik, Ibu dengar lewat radio atau streaming Bu? Dari satelit. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibu ya semangat terus untuk menuntut ilmu Allah dan diberikan istiqamah di atas ya kebaikan. Tentunya Ibu ya menuntut ilmu itu harus ada bekal-bekal yang harus kita siapkan berupa semangat yang kuat ya, kemudian juga guru yang membimbing kita ya. Maka coba mungkin di Sumatera di mana ya, di Padang mungkin, atau di mana saya nggak tahu, tidak sebutkan ya. Mungkin Ibu bisa menuntut ilmu dengan ustadz-ustadz yang di sana. Seperti di Padang ada ya ustadz kita ya, Ustadz Muhammad Al-Fisham ya, dan beberapa ustadz yang lainnya yang membimbing di sana. Ibu bisa menuntut ilmu di sana, duduk di majelis ta'lim. Kalau ternyata Ibu ya sulit untuk mendapatkan, ya mungkin sementara ini bisa Ibu mengikuti radio ya. Demikian juga membaca kitab-kitab, VCD dan yang lainnya. Mudah-mudahan ya itu semua bermanfaat untuk Ibu dan semakin menambah wawasan dan keilmuan Ibu itu. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kita angkat sebelumnya dari pesan singkat sebelum dari telepon. Ada Bapak Dede di Pulau Asem, Pulau Gadung. Terus ada orang yang mengatakan bahwa pakai celak hitam di mata itu sunnah. Apakah ini benar dan riwayat siapakah hadisnya? Kemudian yang kedua, sejarah penggunaan tasbih Ustaz. Jika penggunaannya di luar setelah sholat sebagai pembantu menghitung zikir, apakah ini tetap dilarang? Jazakallahu khair. Celak itu dalam satu riwayat yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau tidak salah riwayat Abu Daud ya. Biasanya Rasulullah pakai ketika mau tidur. Ya 2 di kanan, 3 di kiri. Ya. Itu dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ithmit, celak yang berasal dari ithmit, batu ithmit itu yujlil basar, memperkuat pandangan ya mata, dan wayumbitu sya'ar, dan menumbuhkan bulu mata. Maka ya itu bagus Pak ya, ada riwayatnya yang sahih, hadisnya yang sahih dalam masalah ini. Adapun tentang masalah apa tadi yang kedua? Pelarangan penggunaan tasbih, apakah tetap dilarang di luar salat? Tasbih ya telah dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau As-Subhah ya, sejarahnya beliau menyatakan bahwa tasbih atau subhah itu adalah termasuk perkara yang diada-adakan. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang menghitung dengan kerikil dan yang lainnya, beliau menyatakan bahwa semua riwayat itu dhaifah, tidak ada yang sahihah ya, terlebih dari Rasulullah SAW. Maka karena itu perkara yang tidak disyariatkan. Sementara kita lihat
adanya hadis-hadis yang menganjurkan atau perbuatan Rasulullah SAW yang bertasbih dengan tangannya. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW ya menghitung tasbih setelah salat itu dengan jarinya, yaitu terutama dengan jari tangan kanannya dalam satu riwayat yang sahih. Maka dari itu ya, dengan tangan itu lebih utama karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami dan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Jaka di Cibitung. Silahkan Pak Jaka. Nah, ini Ustaz, Ana mau nanya, apakah di mazhab Syafi'i, kitab Mustalahul Hadis apa yang terkenal di mazhab Syafi'i? Kenapa para kiai tidak ada yang mempelajari atau lalai? Syukran Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau pelajaran mustalah hadis itu tidak berbeda satu mazhab dengan mazhab lain. Memang ada perbedaan antara sedikit perbedaan antara mustalah hadis menurut para fuqaha dengan mustalah hadis menurut para ahli ilmu hadis. Itu saja. Adapun mustalah hadis menurut mazhab Syafi'i atau Maliki itu tidak ada. Karena yang terjadi antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ini adalah hanya sebatas masalah-masalah yang sifatnya fiqih. Adapun masalah ilmu mustalah itu tidak dibagi-bagi menjadi per mazhab. Artinya setiap mazhab punya kaidah sendiri, tidak. Karena ilmu mustalah ini menjadi sebuah kesepakatan seluruh para ulama. Bagaimana tata cara menilai hadis Nabi SAW dan kaidah-kaidah mereka. Walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persepsi atau pemvonis seorang perawi. Demikian pula sudah saya sebutkan tadi bahwa terjadi perbedaan antara ahli hadis dengan ahli fikih dalam menilai beberapa definisi daripada ilmu mustalah. Seperti masalah ziyadatus thiqah, tambahan perawi thiqah yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lainnya. Menurut ilmu, menurut para fuqaha, para ahli fikih, diterima secara mutlak dengan dasar kaidah al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Sedangkan menurut para muhaddisin, para ahli hadis, tidak setiap tambahan thiqah itu diterima. Kita dilihat dengan cara dilihat dari sisi derajat-derajat kethiqahannya dan yang lainnya. Tentunya yang harus kita pegang adalah pendapat para muhaddisin karena mereka lah para spesialisnya. Maka dari itu Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang menyempurnakan ilmu hadis. Dan kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat sekali dalam masalah ilmu hadis. Tidak pernah kita dengar beliau mengatakan ini mustalah hadis atas mazhab Imam Syafi'i, tidak ada. Beliau hanya menukil saja bahwa sebagian fuqaha berpendapat para fuqaha berpendapat bahwasanya masalah ini ziyadatus thiqah diterima secara mutlak, sedangkan para ahli hadis adalah tidak diterima secara mutlak, namun ada perinciannya. Dan kata beliau yang harus kita ambil pendapatnya ahli hadis karena mereka spesialisnya. Demikian pula dalam beberapa perkara. Yang lainnya yang terjadi perbedaan pendapat antara para ahli fikih dengan para ahli hadis. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Allah di Lampung. Di Lampung, baik. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Ada hadis yang berbunyi, Sallallahu fi butuni akufikum wala tas'aluhu fi dhuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi dengan Ibni Abbas. Ini sahih. Baik, itu saja Pak. Ya. Jazakallahu khair.
Hadis Pak dengan lafaz famsa ya, fa idza faraqtum famsahu biha wujuhakum, kalau kalian sudah selesai maka usapkan ke wajah kalian. Ya, ini adalah lafaz yang dhaif. Ya, oleh karena itu Syekh Albani menjelaskan pula dalam dhaif Sunan Abi Daud akan kedhaifan ya riwayat atau tambahan ini, dan beliau menyatakan bahwa ini mungkar. Adapun ya di awalnya yaitu sallallahu bi putuni akufikum, mintalah kepada Allah dengan ya perut telapak tangan dan jangan dengan diminta dengan punggungnya, itu yang saya ketahui adalah hasan. Tapi tambahannya itu yang dinyatakan mungkar karena persendirian padanya perawi yang dhaif. Itu seingat saya. Nah. Baik, Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Awan di Bekasi. Ustaz, mungkinkah ada suatu hadis yang dhaif tapi ternyata itu sahih namun tidak diketahui? Misalnya ada perawi-perawi yang salah dalam menyampaikan hadis, akhirnya hadis itu menjadi dhaif dan terbawa sampai sekarang. Dan yang kedua, apa maksud hadis yang sudah ditahqiq dan ditakhrij? Jazakallahu khair. Mungkinkah suatu hadis itu dhaif ternyata dia sahih? Apa maksud daripada perkataan ini? Kalau yang dimaksud dengan misalnya hadis ini sanadnya dhaif, tapi sematannya sahih karena ada jalan lain yang menguatkannya, mungkin. Misalnya, ya setelah kita periksa suatu sanad, ternyata dalam perawinya ada perawi yang dhaif. Tapi kita cari jalan lain, adakah jalan lain? Ternyata ada jalan lain yang menguatkannya. Makanya di dalam ilmu hadis mustalah dikenal dengan syawahid dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mencari jalan lain yang dari selain perawi yang dhaif itu misalnya. Ada enggak? Ya, atau ada sahabat suatu hadis lain yang diriwayatkan sahabat yang berbeda dengan dari jalan lain sehingga menjadi syahid. Maka ini syawahid dan mutaba'at. Ini penting sekali ya di dalam penilaian suatu hadis itu sahih atau dhaif. Setelah kita lihat ternyata hadis ini ditemukan beberapa jalan dan ternyata ya jalannya ada yang dhaif, ada yang tidak dhaif, maka ini saling menguatkan. Atau misalnya jalannya ada dua, tapi dua-duanya ada perawi yang dhaif tapi dhaifnya ringan, biasanya bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. Tapi kalau misalnya maksudnya hadisnya misalnya perawinya dhaif, ya, kemudian terbawa sampai sekarang, ya, ternyata diperiwayatkan oleh perawi yang dhaif itu, kita katakan justru karena dia perawi dhaif kita hukumi sanad hadis itu adalah dhaif. Kalau ternyata tidak ada sanad lain dan tidak ada syawahid yang menguatkannya, ya, dan si perawi tersebut bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut, ya kita nyatakan hadis itu dhaif. Cuma yang harus kita pahami ya, bahwa hadis dhaif itu berbeda dengan hadis palsu. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif atau sanadnya terputus. Nah, seorang perawi yang dhaif, ya, bisa saja memang benar periwayatannya. Tapi masalahnya kata-kata bisa saja benar, ya, tidak bisa menguatkan perkataan bisa saja salah juga. Kenapa? Karena kata para ulama, perawi yang dhaif, ya, ada kemungkinan salah dan kemungkinan benarnya sama kuat. Nah, ini biasanya kalau antara sisi salah dan sisi benarnya sama kuat disebut oleh para ulama sayyi'ul hifdz, ya, buruk hafalan. Ya. Nah, sesuatu yang sifatnya seimbang antara salah dan benarnya ini namanya menghasilkan keraguan. Sesuatu yang meragukan tidak bisa kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Berarti setiap yang meragukan harus kita tinggalkan. Nah, hadis dhaif ini kalau ternyata dhaifnya ringan karena ada perawi yang buruk hafalannya misalnya dan tidak ada, ya, jalan lain yang menguatkan atau syawahid, ya, maka kita nyatakan hadis itu dhaif. Dan hadis dhaif itu menghasilkan keraguan karena sisi benar dan salah dari perawi itu masih seimbang.
sehingga menghasilkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Dan sesuatu yang meragukan, ya tentu sudah kita ketahui tidak bisa menghasilkan kepastian. Ya, Allahu a'lam. Berkaitan dengan takhrij dan ta'rif. Takhrij adalah amaliyah, usaha untuk yang pertama ya mencari hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja. Setelah itu ya mencari jalan-jalan dan mutabaah dan syawahid dan memeriksa perawi-perawinya. Setelah itu bisa kita nyatakan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Itu amaliyah takhrij. Ya. Walaupun sebagian orang ada yang memahami takhrij hanya sebatas mencari ke buku-buku mana saja adanya hadis tersebut. Sebetulnya itu kurang. Ya, takhrij itu lebih luas dari itu. Ya. Adapun tahqiq adalah dari kata haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, artinya betul-betul meneliti ya untuk melihat mana yang ya perkataan yang betul-betul bisa kita uji kebenarannya. Ya, tahqiq, betul-betul ditahqiq. Apa namanya itu? Ya, bahasa Indonesia mungkin nggak ada ya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah menanggapi subhat sebagian dai yang mengatakan bahwa ulama mutaqaddimin atau salafiyin mereka faqih akan tapi mereka tidak mengetahui, tidak a'lam, afqah akan tapi tidak a'lam. Adapun ulama mutaakhirin mereka afqah wa a'lam, mereka lebih mengetahui dan lebih memahami permasalahan. Bagaimana saja jazakallah khair? Perkataan ini ya sangat bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan para ulama. Adapun hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya ya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud menafsirkan hadis ini, bukan yang dimaksud hadis ini khalifah setelahnya lebih buruk daripada khalifah sebelumnya. Akan tetapi yang dimaksud hadis ini, kata beliau, ilmu itu semakin berkurang. Artinya, ya, zaman setelahnya lebih buruk ilmunya daripada zaman sebelumnya. Berarti zaman kita lebih sedikit lebih buruk ilmunya daripada zaman sebelum kita. Demikian terus kalau mentoknya kepada para sahabat, berarti para sahabat yang paling baik ilmunya berdasarkan hadis ini. Demikian pula hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin ya fuqaha'uhu qalilin ya khutaba'uhu." Sesungguhnya kalian berada di suatu zaman yang banyak ya orang-orang yang faqihnya, sedikit orang ya para penceramahnya. Nanti akan datang, kata Rasulullah, ya zaman yang sedikit orang faqihnya dan banyak orang para penceramahnya. Masya Allah, ya, itu menunjukkan bahwa zaman semakin datang, semakin kemari, semakin ya sedikit ilmu itu. Bahkan Rasul kita yang mulia menyebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat apa? Ya, yaitu ilmu akan diangkat, kebodohan akan merajalela. Makanya ini menunjukkan nas-nas ini, ya hadis-hadis ini menunjukkan bahwa semakin kemari itu semakin ke belakang itu justru semakin sedikit ilmunya. Bagaimana akan dikatakan bahwasannya ya ulama mutaakhirin lebih faqih dan lebih a'lam daripada para sahabat? Subhanallah. Ya, para sahabat yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka dan Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka, para sahabat langsung melihat praktek ya kehidupan Rasulullah sehari-hari, bagaimana tata cara sholat, bagaimana ibadah dan yang lainnya. Masa orang yang menyaksikan lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan orang yang terakhir? Ya, akal siapa yang mengatakan demikian? Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya perkataan ini sebetulnya hanya sebatas untuk dijadikan tameng, untuk tidak mau rujuk kepada ulama salaf. Padahal, ya subhanallah, musibah yang besar ya. Coba tanya di zaman sekarang, ada nggak kiai yang hafalannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai? Atau ulama belakangan yang hafalannya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
imam yang Masya Allah hafalannya luar biasa. Tidak ada. Ya, justru salafun as-salih hum a'lam wa afqah wa ahkam wa aslam. Mereka adalah orang yang paling berilmu, paling faqih, ya, paling selamat jalannya dan paling bijak di dalam beragama. Ya, akan tetapi orang-orang yang berkata seperti itu menunjukkan ketidaksukaan terhadap ya kaum salafun as-salih. Ya, para ulama yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, terutama generasi yang dimuliakan, ya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.